Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mencoba akan menyampaikan berkaitan dengan masalah ujian. Ujian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berasal dari kata uji. Artinya adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu. Dari kata uji ini muncul kata menguji, yang artinya memeriksa untuk mengetahui mutu, seperti kepandaian dan kompetensi seseorang. Dari pengertian itu, maka ujian merupakan suatu hasil dari pengujian seseorang. Pengujian yang dilakukan bisa berupa kepandaian, bisa berupa ketahanan baik fisik maupun psikis, bisa berupa kekuatan, bisa berupa ketangkasan, ataupun keterampilan dan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Selain kompetensi itu, ujian juga bisa berupa harta kekayaan, jabatan, ataupun pangkat yang dimiliki oleh seseorang. Ujian juga bisa berupa wanita, anak, bentuk fisik, tampan dan cantik misalnya, dan lain sebagainya. Ujian bisa juga berupa pengendalian emosional seperti sifat marah, malu, sombong, jenuh, ramah, atau kasar maupun tertawa. Bahkan ujian itu bisa berupa sakit, baik sakitnya itu biasa-biasa saja maupun parah, ataupun penyakitnya itu sudah dirasakannya selama bertahun-tahun. Dan bisa juga ujian itu berupa kematian. Artinya, semua lini kehidupan yang dilalui dan dihadapi oleh setiap manusia, mulai dari ia dilahirkan ke dunia ini sampai ajal menjemputnya kelak, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbagai macam bentuk dan variasinya. Tujuannya adalah sebagai bentuk perhatian dan mengingatkan kepada manusia untuk selalu berbuat kebaikan di muka bumi ini. Ujian yang diberikan itu untuk melihat seberapa besar ketaatan dan kesungguhannya dalam mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian itu tidak melulu ibadah ritual yang kita kerjakan setiap harinya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Pengabdian itu merupakan totalitas kehidupan yang dijalani manusia di dunia ini. Ujian yang diberikannya itu bisa berupa
kesenangan. Bisa berupa kemewahan, kebahagiaan, dan semua bentuk indahnya kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Artinya adalah, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Hadirin yang dirahmati Allah, ujian bisa juga berupa kesedihan, bisa juga berupa kesusahan, kepahitan, kemiskinan, dan berbagai bentuk penderitaan hidup lainnya selama di dunia ini. Semua kehidupan yang diberikannya itu merupakan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, ujian yang diberikan kepada manusia merupakan tangga untuk bisa naik mencapai derajat yang lebih tinggi. Setiap orang ingin sampai ke puncak, maka ia harus mampu menaiki anak tangga itu satu persatu. Artinya, setiap anak tangga yang dinaiki itu merupakan bentuk ujian yang harus dihadapi dan digapai dengan baik. Berat dan ringannya sebuah ujian tergantung tingkatan yang ingin diraihnya. Semakin tinggi derajat yang akan diraihnya, maka semakin besar pula dan berat ujian yang akan diterimanya. Contoh sederhana misalnya adalah anak SD, SLTV, SLTA, dan mahasiswa yang ingin lulus dari setiap jenjangnya harus diuji terlebih dahulu. Jika ia lulus, maka bisa meneruskan ke jenjang selanjutnya. Ujian itu diberikan sesuai dengan standar tingkatannya. Misalnya, ujian tingkat SD, SLTP, SLTA, dan mahasiswa akan diberikan sesuai dengan jenjang. Tidak bisa, misalnya, ujian tingkat SD diberikan kepada SLTP, apalagi mahasiswa. Tentunya ujian itu tidak sesuai dan akan sangat memberatkan sekali bagi mereka. Begitu juga dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya sedangkan mereka tidak mampu memikul bebannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Sehingga wajar saja setiap orang berbeda-beda menerima ujian yang diberikannya. Hadirin rahimakumullah. Ujian hidup itu sebenarnya adalah ujian. Untuk itu
Jangan takut dengan ujian itu. Takutlah kalau kita tidak bisa menghadapi serta memaknai ujian itu dengan baik. Sesulit atau semudah apapun ujian itu datang kepada kita, harus kita terima dengan lapang dada. Ujian diperlukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian pembelajaran yang telah diberikan selama ini. Ujian juga diberikan untuk mengetahui ketercapaian target atau tujuan hidup atau tujuan kehidupan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang. Jika tidak diadakan ujian, maka sulit untuk mengetahui ketercapaiannya tersebut. Semakin banyak dan sulit ujian yang diberikan, jika dia mampu menjawab dan mengatasinya, maka dia akan lulus dengan baik dan berhak lanjut ke tahapan selanjutnya. Untuk itu, mereka yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala hendaklah selalu bersabar, hendaklah selalu bertakwa dalam menjalaninya. Dengan begitu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam setiap usaha yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 186, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Hadirin rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia, manusia memerlukan berbagai macam kebutuhan untuk hidup. Untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, mereka melakukan berbagai macam usaha yang baik maupun yang buruk, halal dan haram. Dengan usaha yang maksimal, maka kebutuhan yang diinginkan bisa terwujud sesuai dengan kehendaknya. Sehingga berbagai macam fasilitas hidup bisa dinikmatinya dengan baik. Seperti rumah, mobil, hotel, jabatan, emas dan perak, berlian, ternak, ladang, sawah, dan sebagainya. Kenikmatan yang diperolehnya itu, maka kenikmatan hidup yang diinginkan itu bisa diraih oleh manusia yang mau berusaha maksimal untuk mendapatkannya. Akibat dari kenikmatan yang diperolehnya itu, maka terkadang manusia lupa bahwa segala yang diberikan Allah kepada mereka merupakan titipan yang harus dijaga dan dipergunakan untuk kebaikan. Mereka lupa bahwa harta benda, jabatan, anak, dan segala yang dimilikinya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mampu menjaga dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka dia bisa lulus dari ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 49 sampai 50. Fa'idza massal insanu durrun da'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun qad qalaha alladzina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyerukan. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahuinya. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka juga telah mengatakan itu pula.
maka tiadalah berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apabila manusia ditimpa bahaya dan kesusahan, maka ia baru ingat dan sadar dan meminta tolong kepadanya. Nah, tetapi ketika manusia berada dalam kenikmatan, maka dia cenderung lupa dan menyombongkan diri. Na'udzubillah. Manusia terkadang tidak menyadari dan mengetahuinya. Ia merasa bahwa segala nikmat yang telah didapatkannya itu dari kepintaran yang dimilikinya. Dengan kepintarannya itu, ia bisa berusaha untuk mendapatkannya. Padahal, kalau usaha yang dilakukan manusia itu tidak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua itu merupakan ujian belaka darinya, dan hanya orang yang selalu mengingatnya sajalah yang mengetahui hal itu, sehingga dia sadar bahwa segala yang dimilikinya merupakan amanah yang harus dijaga dan digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Dengan demikian kita bisa menjalani setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada dan berharap bisa lulus menjalaninya dan mendapatkan berkah dan ridhonya, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan tenang, damai dan sejahtera sampai menutup mata kelak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Begitulah ujian yang kita rasakan di dunia ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hadapilah ujian ini dengan sabar dan selalu mengerjakan kebaikan. Insya Allah kita akan bisa menerima ujian dengan lapang dada dan menerimanya dengan baik, sehingga mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mampu menerima setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalaninya dengan baik, dengan sabar, sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.